Oke, selamat malam. Selamat datang kembali di playlist Omong Kosong, di mana kali ini kita bakal nge-review dua mikrofon yang berkedok membacakan sebuah isu-isu hangat terkini gitu, terutama di provinsi kita tercinta, apalagi di Pandeglang gitu. Oh, levelnya provinsi atau kabupaten nih? Oh, provinsi juga ada. Provinsi juga ada gitu. Kita lebarkan sayap aja dulu menuju provinsi gitu, provinsi Banten gitu. Ini untuk pertama-tama kita jiwa lokalnya keluarin dulu, yaitu kita bakal ngomongin beberapa isu di provinsi lagi, Apa ya? kabupaten tercinta Oh, Pandeglang itu, yang mana ini ada sebuah berita yang kayaknya nggak penting-penting amat gitu, tapi cukup menghebohkan warganet, di mana terciduk ya ASN Pandeglang itu live TikTok joget-joget minta saweran saat jam kerja gitu. Boleh nggak sih gitu? ASN itu dia mencari pundi-pundi rupiah di luar pekerjaan formalnya gitu. Waduh, kalau itu nggak tahu ya. Hah? Kalau dari segi akad pekerjaan. Cuman kalau live TikTok, tapi pertama itu kan udah ditegur kan, sebenarnya kan. Ya, Udah, sebenarnya udah udah ditegur. ditegur sama sama bupati kita ya. Nah, tapi di situ lihat tegurannya emang bupati itu ngebolehin live TikTok, tapi dalam konteks kontennya layanan atau yang berhubungan dengan kerjaan. Emang sekarang entah di PNS atau di ASN, entah di instansi, bahkan di perusahaan swasta pun orang-orang kantor emang disuruh konten sih sebenarnya. Tapi itu berhubungan dengan perusahaan. Pelayanan. Kalau di perusahaan mungkin dengan produk perusahaan atau dengan citra perusahaan. Tapi kalau ini kayaknya kalau buat nyawer aneh juga kalau buat nyawer Juga. Tapi awak tapi nggak tahu juga sih itu ada yang sampai nyawer atau enggak ya. Ada nggak tapi dia niat nyawer kan, maksudnya dia ayo keinginannya nyawer gitu ya live TikTok itu? ya. Tapi kalau dari tegur sih ya semoga saat enggak sih, kayaknya bakal jadi duta sih kayak biasanya kalau ada orang Yang kayak gitu apa kecelek gitu atau kepleset terus ditegur biasanya jadi duta biasanya. jadi duta, iya bener, jadi duta ini, duta broadcast Pandeglang. Tapi Bim nanggapinnya gimana tuh hal-hal kayak itu? Sebetulnya kan ini kalau dari segi dia kan kok sempat gitu ya kan live TikTok, barangkali emang saat itu tuh Apa lagi gak nggak ada kerjaan gitu barangkali ya, tuh biasanya banyak kerjaan sih. harusnya banyak Harusnya kerjaan banyak gitu. ya. Cuman Sibuk kan ASN. iya, harusnya sibuk ya, cuman karena nggak sibuk jadi mungkin aja menyempatkan lah gitu ya kan untuk mencari saweran gitu dari TikTok gitu, atau mungkin bisa jadi sebenarnya sibuk gitu, cuman karena dia udah kecanduan TikTok gitu ya kan, jadinya mencuri waktu yang waktu formal kerjanya untuk live TikTok gitu. Bisa gitu ya. Bisa dong gitu, kalau udah kecanduan mah ya Iya begitu. benar sih, banyak sih. Ya nggak usah live TikTok sih, emang dari misalkan dari buka sosial media aja itu udah bikin gatel sih kalau buat maksudnya kita lagi kerja nih sibuk ya buat buka sosial media itu gatel banget tangan. Oh iya, Ya, distraksi seperti itu emang menyebalkan sih, tapi gimana ya. ya tapi tetap tanggung jawab kan sebagai pegawai kan dia dijanji disumpah melalui akad kan akad kerja. Dan kalau buat itu kan kalau misalkan dia kalau bener berharap saweran artinya itu kan dia ada kepentingan pribadi. Nah itu sebenarnya emang nggak boleh, emang itu harus Kalau dia mengharap saweran, sebenarnya kira-kira karena apa? Apakah karena Wah, gaji ASN kecil itu? kalau itu sih kayaknya iya, soalnya kan apalagi Pandeglang katanya sih emang lagi dihutang ya gajinya ya. Oh, dihutang. Oh iya benar. Bukan dihutang, apa sih, ditahan. Ditahan gitu. Waktu sebelumnya juga pernah ada demo kan gitu. Demo Oh iya, karena kurang belum dibayarkan gitu iya, iya. selama 3 bulan. Konon katanya. Tapi nggak tahu sih sekarang apa udah dibayar atau enggak. Termasuk THR kalau nggak salah. Oke, ya, yang selanjutnya di sini ada perkara yang lagi-lagi terulang kembali gitu. Malah ini kejadian yang ketiga kalinya gitu, yang mana di Teluk Pandeglang
udah jadi pantai terkotor lagi nomor satu. Nah ini permasalahan sampah ini gimana ya gitu, itu memang kebanyakan kan kiriman dari warga gitu ya kan. Terus Wagub Wagub Banten kita Dimyati Nata Kusuma juga udah berkomentar gitu gimana karena caranya dia orang Labuan dia. Karena gimana caranya gitu agar Teluk ini tuh bisa zero waste dan juga zero bau gitu. Nah, itu maksudnya dia ngomong gimana doang apa emang punya solusi? Sangat disayangkan baru arahan doang gitu. Dan itu pun dari komentarnya memang seharusnya gitu. Nah, dari kata seharusnya sendiri gitu. Jadi kayaknya itu tuh ya membebankan kepada kita gitu untuk kita seharusnya membersihkan itu teluk, dan seharusnya gitu maksudnya teluk tuh bersih gitu. Tapi kalau arahan resminya gitu atau solusi dari Wagub Banten kita ini masih belum tahu ya, belum baca juga gitu dari berita selanjutnya. Di hari libur ini datang dalam kunjungan kerja untuk Itu maksudnya seharusnya di sini ya memang benar sih, seharusnya emang pantai itu emang harus bebas dari sampah. Jadi emang bukan konotasinya oh ini banyak sampah pemerintah kerja dong, sebenarnya enggak sih, karena kalau dilihat emang sampah itu kayaknya emang orang-orang aja buang sampah gitu, atau mungkin nggak tahu sampah kiriman. Tapi kalau nggak salah emang pernah baca berapa postingan atau berita emang warganya juga sama masih buang sampah, buang sampah langsung ke situ. Iya masih buang. Nah itu yang jadi masalah ya. Ini di luar apa tadi pernyataan wakil gubernur tadi. Jadi emang benar, maksudnya seharusnya maksudnya di situ maksudnya dalam artian manusia itu emang harusnya emang nggak membuang sampah di situ. Seharusnya ini bukan jadi pekerjaan tambahan buat pemerintah harusnya. Jadi ya harusnya diedukasi juga sih, harusnya diedukasi juga masyarakatnya dan dikasih akses buang sampah terutama. Itu kan sebenarnya yang jadi PR juga, bukan di Teluk aja kan, bahkan mungkin di Serang juga sama sih. Tapi di Serang tuh jadi PR juga. Jadi akses membuang sampahnya itu susah kitanya. Akhirnya masyarakat yang terlebih lagi kurang didorong sama pemerintah, terlebih lagi ya bingung jauh buang sampah kemana. Nah, itu jadi masalahnya. Tapi gimana ya, kenapa masyarakatnya itu masih belum tersadar aja gitu. Pertama kan udah dibersihin kan sama Pandawara Group. Iya. Bahkan ketika pembersihan oleh Pandawara Group aja warga-warga masih ngebuang ke sana gitu. Terus yang kedua kan numpuk lagi tuh sampah di sana. Akhirnya dibersihin lah gitu sama pemerintah dan warga setempat gitu. Iya. Dan pada akhirnya yang ketiga sampah di Teluk pun itu banyak lagi gitu. Nah, jadi gimana sih gitu agar warga-warga ini tersadarkan, aware gitu. Dan emang harus kita edukasi seperti apa sih yang masuk ke mereka itu? Hanya bikin kuburan ya. kuburan keramat. Iya. Ya bikin kuburan biar takut. Jadi masalah itu kayaknya hal-hal kayak gitu nggak takut kan, maksudnya buang sampah di sini atau melanggar hukum atau gimana, kayaknya nggak takut sih kalau masalah itu. Tapi bukannya laut itu kalau memang mereka di kuburan keramat gitu misalkan itu jadi solusi, harusnya mereka berlogika mistika kan gitu. Iya. Nah, cuman gitu, kayaknya masih percuma gitu. Kalaupun harusnya kan dari petua-petua mereka pun sudah menasehati gitu bahwa laut itu keramat gitu, jangan dikotorin, gunung juga jangan dikotorin, tapi para pendaki-pendaki masih aja buang sampah di gunung gitu kan. Ya udah kayaknya SDM-nya udah mentok kayaknya. SDM-nya udah mentok. Udah nggak bisa. Tapi pertama emang sampah itu masih jadi PR yang gede sih di Banten terutama ya. Dan oh iya benar tuh. Kalau nggak salah di Banten ada yang korupsi uang sampah sampai ya? 15 miliar itu. Iya, mansan kita akses buang sampahnya bingung masyarakat. Orang programnya kan nggak ada artinya kan. Pernah ada sih pada iklan kayak yang kemarin kita bahas tuh, yang dibuatkan titik-titik tong sampah tuh
Itu kan termasuk program juga kan. Iya, termasuk program Ya, gitu. tapi kan akhirnya Iya, nggak karena jelas kan kan. di maintenance-nya juga itu mahal gitu. Ya, tapi tetap karena sebenarnya sampah tuh salah satu apa ya? Salah satu masalah yang penting sebenarnya. Yang penting apalagi kita kota pariwisata gitu. Gimana ya kalau masalah sampah itu nggak di Iya. ya itu kan jadi citra kan sebenarnya. Itu sebenarnya harusnya ya alokasi dananya harus ada lah. Nah, itu cuman ada tambahan lagi nih. Waktu itu pernah baca berita juga gitu. Kan waktu lebaran kan pariwisata naik tuh. Pariwisata naik dan di situ mengucur banget ya kan dananya. Nah, cuman masalahnya ternyata itu pemerintah satu pun gak menerima PAD dari wisata-wisata itu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena ya dalam tanda kurung ya gitu dan garis bawah wisata-wisata di Pandeglang itu swasta. Gitu. Jadi Swasta nggak nyetor dong harusnya. enggak nyetor kan? Lah kan sebenarnya banyak kan yang ya mungkin dari nggak tahu sih hitungannya tapi harusnya emang swasta itu ada setoran juga hitungannya entah dari mungkin dari retribusi apa cuman ya harusnya ada sih Baca di berita nggak ada, nggak masuk. nggak masuk Iya, ya itu harus ini dipertanyakan kenapa bisa jadi nggak masuk kan ya sama apa dinas pariwisatanya Iya. juga gitu. Entah itu karena apa gitu, kenapa mereka nggak setor ke pemerintah, ataupun karena memang nggak tahu ada masalah apa mereka gitu. Ataukah memang di khusus di Pandeglang tuh sektor wisata tuh nggak perlu dipungut gitu sama pemerintah gitu, nggak masuk PAD gitu. waduh sebenarnya kita kurang paham ya apa yang terjadi cuman pada ininya sih kalau itu bukan bicara soal perputaran uang doang ya misalnya di kelola swasta tapi kan perputaran uang di masyarakatnya berputar gitu ya Emang Cuman- iya berputar di ya. situ. ya cuman sebenarnya harusnya emang ada iuran-iuran ada kantong-kantong juga sih untuk pemerintah sebenarnya entah dalam bentuk apa sih emang kurang jelas sih kalau nggak salah emang harus ada pemasukan ke pemerintah walaupun itu dari sektor swasta wah iya emang harusnya ada gitu sih cuman Iya kan. kalau misalnya nih kalau emang katanya nol nih justru itu harusnya dipertanyakan sih kalau bisa nol gitu emang itu harusnya jadi pertanyaan kenapa kenapa bisa nggak ada pemasukan Nggak tahu juga ya gitu, apakah pemerintahnya malas jemput bola gitu ya kan, atau apalah ya kita nggak bisa nggak bisa berspekulasi. coba ada sekarang. spekulasi yang berbahaya cuman ya kita nggak bisa ke situ sih karena kita nggak tahu juga kan cuman pada intinya itu kan sebuah kejanggalan kan katanya kita nggak dapat apa-apa wisata kita tuh rame kemarin tuh kan Iya rame gitu, cuman itu tadi dapat berita seperti itu lah kok sama sekali nggak dapat PAD gitu kan dari wisata itu. Dan itu pun kan pernah juga di omong kosong sebelumnya bahwa kalau itu dikelola gitu kan sama pemerintah gitu, itu kan PAD-nya bakal banyak gitu. iya atau misalnya kayak pantai aja Carita sebenarnya punya ada titik-titik yang memang punya Pemda sebenarnya tahu nggak Beb? Kayak pasir putih yang di Carita kan sebagian tuh punya Pemda kan dikelola Pemda ya nol gimana maksudnya nggak ngerti juga nol tuh maksudnya gimana apalagi kan kemarin sempat viral juga parkirnya kan luar biasa kan Iya benar. ya luar biasa Selain dari parkirnya, lewat jembatan aja bayar ya. iya lo jembatan bayar kalau itu konyol sih kalau itu emang konyol sih cuman ya kita mentok sih sebenarnya informasi yang bisa kita dapat cuman kesimpulannya emang tetap janggal kalau dia bilang itu nol ya nggak bisa nol lah ya kalau ibaratnya kalau nol ya artinya ada yang salah dengan teknis mereka dengan kerjaan mereka bisa jadi Iya bisa. ya kan ada yang salah kan tapi kita nggak tahu apa yang salah Selanjutnya ini ada sebuah berita yang konyol ya gitu, di mana ada warga gitu yang rumahnya kejatuhan pohon gitu, terkena bencana alam lah gitu, mendapat bantuan bansos gitu untuk lahiran bayi gitu, yang mana ternyata di keluarga itu pun dalam video itu yang diunggah oleh warganet gitu, mereka tuh tidak punya bayi gitu,
Justru adik paling kecil aja kan SMP kelas 3 gitu, masa disuruh ngedot bayi gitu ya kan. Nah itu emangnya di sana gitu yang ngasih bantuan tidak ke lapangan gitu melihat keadaan atau minimal tanya-tanya dulu gitu butuh bantuan apa gitu. Iya. Dan kenapa malah ngasihnya untuk bayi aja gitu ya kan, memangnya yang lainnya tidak butuh bantuan sosial gitu ya kan. Kalau Kari belum belum tahu informasi utuhnya sih. Cuman kalau itu sih saya emang ngebingungin karena kayak itu kan bencana ya. Bencana. Emang kesigapan itu misalnya kan ada bencana nih. Kadang pemerintah telat diomongin gitu ya. Cepet salah juga kan kayak gitu kan. Tadi kata tapi kan nggak riset aja. Ini masyarakatnya butuhnya apa? Akhirnya mungkin karena dia yang penting cepet gitu. Nah, mungkin kayak gitu sih kayaknya. Ya udah, siapa tahu ada bayi mungkin di sana. Tapi kalau nggak salah emang ada kata memang ada paketan gitu. Ada 6 paket gitu. Emang semenjak viralnya berita itu bupati kita langsung gercep ya, langsung gercep menanggapi berita viral tersebut gitu. Yang mana katanya dengan koordinasi dengan si Kades ya kalau nggak Berarti salah. udah koordinasi ya. Udah kok saat itu ketika memproses aduan itu gercep gitu. Jadi bupati bupati kita gitu koordinasi dengan Kades gitu. Apa alasannya gitu ya kan kok ngasih ke situ. Itu alasan yang pertama karena Gercepnya itu respon salah. ngerespon salah Idenya salah apa sih bantuannya salah kirim bantuannya respon. gitu. Itu kalau katanya ada 6 paket di situ. Ada 6 paket gitu, cuman masih kurang jelas juga 6 paket itu untuk satu rumah itu ataukah 6 paket itu satu desa situ, Memang satu berarti kampung yang situ. terdampak kan banyak berarti. Iya, cuman di situ tuh kayak Berarti bisa jadi emang ada bayi dong. dikasih 6 paket gitu, cuman entah kenapa kayaknya warga situ salah ambil yang paket untuk bayi gitu. Oh, berarti udah kemungkinan titik temunya udah dapat sebenarnya. Mungkin salah paham. Mungkin emang kalau bisa jadi di situ emang juga ada yang punya bayi kan, bisa jadi kan. Kadesnya bilang emang ada yang punya Oh bayi. iya. Berarti Gitu. salah ambil tuh. Bisa jadi salah ambil. Jadi itu tuh kayak misinformasi aja. Box misteri ya. Jadi Bisa jadi box misteri karena di ending pun gitu kan. ya. Ketika kadesnya ini ke rumah yang dimaksud itu tuh memang plastik tertutup gitu. Waduh, ya itu salah juga sih. Katanya ada bantuannya isinya peralatan bayi. Gimana kok bisa? Emang ada bayinya di situ? Gimana? Betul Bu, jadi sebenarnya itu yang kita berikan bantuan itu terdiri dari 6 paket Bu. Bukan hanya peralatan bayi, itu kit anak-anak disebutnya Bu. Nah kita berikan itu siapa tahu di sana ada yang membutuhkan gitu loh Bu. Ya, Ibu ini di perjalanan, nanti minta tolong Pak Kadis, ada yang ke sana. Siap Bu, saya sekarang sebentar lagi nyampe lokasi Bu. Emang apa ya, sedari dulu juga perkara kayak begini tuh membuat warganet selalu geram gitu ya kan. Itu karena memang di Pandeglang sendiri, bahkan iya di Pandeglang sendiri, sebanten sendiri tuh sistem informasinya itu masih kurang gitu. Malah sebetulnya Banten sendiri itu kan udah ngeluarin Banten sendiri pun ngeluarin ya sebuah aplikasi aduan khusus untuk orang-orang Banten. Nah itu Untuk itu skalanya Banten provinsi. skala Banten doang gitu. Jadi agar gitu ya kan, agar hal ini tidak terjadi lagi, maksudnya adalah ketika berita seperti itu tuh kan viral dan memalukan Pandeglang banget gitu. Nah seharusnya dicobalah gitu aplikasi aduan Banten itu agar seenggaknya tidak ketika ngadu gitu itu tuh menjaga privasi dan nama baik Pandeglang gitu. Dan dan yang kedua ada ini dari berbagai provinsi gabungan gitu namanya span lapor gitu. Cuman itu sih awalnya khusus buat aduan jalan gitu. Cuman ternyata aduannya itu mulai banyak lagi kayak aduan PJU
jauh ini nih, ini nggak ada lampunya gitu, atau mati gitu, atau traffic light-nya error gitu, bisa tuh lewat aplikasi itu. Cuman memang edukasinya tuh kurang banget gitu, malah sepertinya Pemda Pandeglang sendiri pun nggak tahu gitu dengan adanya aplikasi itu. Ya juga sih. Sempet denger tapi karena juga baru ngeh sekarang, oh iya juga sih. Perasaan dulu tuh emang ada apa namanya aplikasi itu ya, Heeh, lapor jalan berlubang. iya, gitu. Nah, itu harusnya dikembangkan lagi dan diedukasi juga tuh warganya agar tidak curhat atau ngelapor atau ngadu tuh ke sosmed gitu. Tapi paling cepet ke sosmed sih. Ya kan paling instan tuh ke sosmed.